Kebijakan Taiwan untuk penghentian sementara masuknya PMA belum dicabut. Jumlah pengasuh asing yang menemani pasien di rumah sakit berkurang banyak dan membuat harga perekrutan pengasuh sementara meningkat selama pandemi. Meskipun punya uang, tetap tidak menjanjikan bisa mendapatkan pengasuh. Taiwan melarang pemasukan PMI pada akhir tahun lalu. Pada Mei tahun ini, pemasukan PMA juga dihentikan untuk semua negara. Kesenjangan tenaga pengasuh migran mencapai hingga 26.000 pekerja. Kapankah larangan tersebut akan dicabut? Kementerian Ketenagakerjaan MOL telah mengajukan permohonan pemasukan khusus PMA yang sudah divaksinasi untuk semua sektor ke CCC. 现在在朝向开放的路，不过也要考虑到量能，因为马上就要春节的。我们目前使用外籍看护的，有些是属于比较弱势的家庭。那这样的情况底下，我不能让他的缺工、能力短缺的问题用完全回归市场机制去解决。 Menjelang arus mudik Imlek, PMA yang menjalani karantina 14 hari saat memasuki Taiwan harus berebutan hotel karantina dengan pengusaha dan siswa Taiwan yang pulang. Selain itu juga perlu mengevaluasi apakah vaksin yang disuntik di negara asal bisa diterima Taiwan. Di samping itu, ada agensi yang menyebutkan bahwa Vietnam menerima bantuan vaksin Tiongkok dan Indonesia juga telah memberi vaksin yang sama. Jika perbatasan dilonggarkan, jumlah pekerja yang memenuhi syarat masih perlu menunggu spesifikasi yang ditentukan CCC setelah evaluasi. Taiwan tidak ada kasus lokal pada hari ini, tetapi ada 5 kasus dari luar negeri. Seiring dengan pemberian vaksin virus corona di sejumlah negara, Kementerian Luar Negeri Thailand mengumumkan mulai 1 November, pengunjung yang telah menerima 2 dosis vaksin dapat masuk ke Thailand tanpa karantina untuk 63 negara termasuk Taiwan. Tetapi hari ini masih dikhawatirkan apakah akan terdapat terobosan infeksi setelah masuk. 去任何国家现在都会有风险，只是说不同国家它的流行状况不太一样。 Untuk mengatasi banyaknya arus mudik selama Imlek, CCC menyatakan bahwa mulai 14 Desember hingga 14 Februari tahun depan, warga Taiwan yang pulang dari negara berisiko tinggi harus tinggal di hotel karantina pada 10 hari pertama dan sisa 4 hari dapat pulang untuk karantina di rumah. Selain itu, terdapat tambahan 5 kasus Delta pada Jumat lalu. 3 diantaranya merupakan infeksi terobosan dan satunya lagi untuk pertama kali di Taiwan varian AY42 yang juga dikenal sebagai Delta Plus dari seorang pria Inggris berusia 50-an tahun yang pernah menerima 2 dosis vaksin BioNTech. Dia terdiagnosis setelah memasuki karantina terpusat dan tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Seiring meredanya epidemi lokal dan telah 0 kasus selama berhari-hari, CCC mengumumkan bahwa mulai sekarang perekaman satu atau beberapa orang syuting, membawa acara, melaporkan, pidato, dan mengajar bisa melepaskan masker dengan tetap menjaga jarak sosial atau menambahkan partisi. Selain itu, tes mencicipi juga dipertimbangkan akan dibuka untuk pusat perbelanjaan dan pasar malam. Permintaan domestik Taiwan mulai pulih. Dari Januari hingga September tahun ini, nilai ekspor kumulatif mencatat rekor tertinggi untuk periode yang sama dengan menembus 320 miliar dolar. Direktorat Jenderal Budget, Akuntansi dan Statistik DGBAS mengumumkan tingkat pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga mencapai 3,8%. Pertumbuhan kumulatif GDP 3 kuartal pertama tahun ini mencapai 6,74%. DGBAS optimis pertumbuhan ekonomi 2021 berpeluang tembus angka 6. 那假如说第四季是维持我们8月份的预测是成长4.01%的话，那全年预计会成长6.01%。 Namun, pakar menganalisis pertumbuhan ekonomi tahun ini masih dipengaruhi banyak faktor eksternal. 比较大的问题还是在于疫情，国外确实是有往上走的一个情况。美国的话，它就是经济成长率下修，像现在中国限电，那台湾的科技产业其实受到一些影响。 DGBAS menyatakan bahwa investasi domestik jauh lebih baik dari yang diperkirakan dan ekspor terus berkembang. Namun, rantai pasokan elektronik masih dipengaruhi epidemi global dan masalah ekonomi AS Tiongkok. Peluang pertumbuhan ekonomi yang sudah mendekati akhir tahun ini tidak akan terlalu banyak. Berpasang-pasang tangan dengan jemari dan sendi yang bengkok ini adalah milik petani akar teratai di Gunung Nyoto, Mingxiong Jiayi. Taiwan dulunya memiliki masa kejayaan industri akar teratai. Untuk mencegah sekop merusak akar teratai, para petani menggunakan tangan kosong untuk menggali. Setelah bertahun-tahun, bentuk tangan pun berubah. Para petani selalu tertawa dengan bentuk tangan mereka yang jelek, tetapi sutradara Lai Lijun yang mendokumentasikan kisah ini berpendapat ini adalah kebanggaan dari Gunung Nyoto dan menyebutnya sebagai tangan elang. Meskipun Taiwan pernah mengalami masa kejayaan ekspor akar teratai, tetapi pekerjaan ini sangat sulit. Gunung Nyoto juga menghadapi penuaan dan penurunan, tetapi tetap ada petani yang tetap bertahan. Di antaranya terdapat pemuda berusia 20-an tahun yang terlihat sangat mencolok. Dia adalah anak penduduk baru keturunan Indonesia, Huang Yihao. 我就袂爱滴手龙甲手套，咧摸莲藕先割就会刮掉，这叫金宝就刮掉。
如果恁老爸母离婚，自你细汉就离婚的话，搁有菜刀剁着手会疼，搁有比多年来迄个阴影的疼搁较疼，无吧？ Ayah Huang Yihao adalah orang Taiwan dan ibunya adalah orang Indonesia, tetapi orang tua Huang bercerai saat ia berusia 13 tahun dan dia putus sekolah pada usia 15 tahun dan kemudian ia bekerja sebagai pekerja anak ilegal untuk menghidupi dirinya sendiri. Hingga berusia 20 tahun, ia pulang ke kampung halamannya dan bekerja sebagai petani akar teratai. Pemuda miskin ini akhirnya bisa mandiri berkat kerja kerasnya. Film dokumentasi ini sedang diputar di semua bioskop di Taiwan. Pemirsa yang berminat bisa memahami kisah Huang dan petani teratai Chiayi melalui film dokumenter ini.